menurunkan masyarakat juga Jakarta ini anarkis maupun yang lain-lain. Tentunya negara-negara hukum, kita punya polisi, kita punya tentara, dan kita semua ada di belakang mereka untuk kita hadapi bersama-sama. Saudara, ini apa itu teri-teri itu? Ya, butuh berapa truk? Ya, saya tutup disertai pemikiran yang matang. Tarik kumis kejantanan, tonjolkan otot keperkasaan, rawe-rawe rantas, malam. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk, Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih tetap kembali bersama saya, Bahril Ulum, dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, hari ini 27 Agustus 2026. Informasinya ada demo besar, 3 juta massa bakal mendemo pemerintah. Kalau boleh dianalisa, demo pada hari ini itu bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presidennya Gibran. Karena ketidakpuasan atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia pada hari ini, sedulur TV Al-Waha. Mereka memberikan banyak tuntutan. Dan ini boleh dianalisa, siapapun boleh melakukan demo. Tapi ketika demonya itu atas dasar ambisi kekuasaan, maka bisa kita teliti di belakang mereka, di belakang rakyat yang mendemo itu ada penggeraknya. Tidak mungkin sebuah demonstrasi terjadi begitu saja tanpa ada penggeraknya. Ini sudah berkali-kali sejak zaman Indonesia pertama kali didirikan, sudah ada demo-demo semacam ini yang tidak puas. Jadi itu sesuatu yang lumrah ketika ada orang yang tidak puas dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu lumrah. Tetapi ketika demonstrasi itu berunjuk atau berujung kepada berusaha merebut kekuasaan dari pemerintahan yang sah saat ini, itu sudah tidak bisa ditolerir lagi, sedulur TV Al-Waha. Nah, karena itu dengan adanya kemungkinan demo dimotori oleh orang-orang yang berusaha merebut kekuasaan, dan kalau boleh kita memberikan asumsi bahwa di belakang mereka yang melakukan demonstrasi di Jakarta hari ini tentu tidak lepas andilnya dari para bangsa pengaku cucu Nabi Muhammad SAW. Kita tidak sedang menuduh, tapi fakta-fakta di lapangan sudah berulang kali bahwa yang melakukan demo-demo itu ya mereka-mereka yang tidak puas. Dan selama ini yang tidak puas dan berusaha untuk merebut kekuasaan itu adalah dari kelompok-kelompok yang mengaku sebagai cucu Nabi dan berusaha untuk mendirikan khilafah di negeri ini, sedulur TV Al-Waha. Karena adanya hal itu, maka pasukan berani mati yang dipimpin oleh Raden Aditya Damarwijaya dan juga Grip Jaya yang dipimpin oleh Haji Hercules saat ini, itu mereka berusaha pasang badan. Nah, kita akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Grip Jaya yang didampingi oleh Panglima Pasukan Berani Mati yang dulu diketuai oleh Gus Nuril dan sekarang sudah dipindah tangankan kepada Raden Aditya Damarwijaya. Ini dia, sedulur TV Al-Waha. saya didampingi oleh kemarin mendadak saya telepon Ketua DPD Jawa Tengah, DI, Jawa Barat, Lampung, Banten, dan DKI, karena ini pinangannya ibu kota Jakarta, dan dihadiri oleh juga para anggota Satgasus yang dari Tangerang Raya, Depok, Bogor, Kerawang, Cikarang, Bekasi, dan di bawah wilayah Jakarta, dan juga sahabat-sahabat menurunkan masyarakat juga Jakarta ini anarkis maupun yang lain-lain. Tentunya negara-negara hukum, kita punya polisi,
kita punya tentara, dan kita semua ada di belakang mereka untuk kita hadapi bersama-sama. Jadi saya tidak panjang lebar karena saya ini sebenarnya lagi masih sakit saya. Saya habis operasi di Penang, Malaysia. Saya baru tiba di tanah air kemarin. Nah, itu dia seluruh TV Al-Waha, apa yang disampaikan oleh Hercules, yang banyak orang mengenalnya sebagai bos preman Indonesia. Tapi hari ini ya, Hercules yang berasal dari daerah Timor Leste, yang saat ini Timor Leste telah menjadi bagian negara lain yang tadinya menjadi bagian dari Indonesia, kemudian melepaskan diri dari Indonesia ini. Hercules ini berusaha pasang badan bersama pasukan berani mati yang dipimpin oleh Raden Aditya Damawijaya. Sebelum kita lanjutkan, saya informasikan terlebih dahulu bahwa insya Allah nanti tanggal 1 Oktober 2026, pimpinan cabang Perjuangan Walisung Indonesia Laskar Sabilillah Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal akan menggelar sebuah acara bertajuk Tabligh Akbar Kesaktian Pancasila dan Apel Kebangsaan 10.000 Laskar Sabilillah. Bagi Anda yang tergerak hati untuk bersama-sama berjuang, silahkan Anda berpartisipasi dengan cara memesan goodie bag ini yang berisi stiker undian berhadiah, kemudian ada rokok PWLS yang berisi rokok Alfa Wismilak dari sponsor, kemudian ada juga produk sampel produk sponsor dari Teh Poci Sedulur TV Al-Waha. Harganya hanya Rp35.000 saja, dan Anda silakan hubungi 088214998123. Insya Allah goodie bag stiker souvenir ini akan kami kirimkan secara COD. Anda bisa bayar di tempat apabila barang sudah sampai. Nah, sekarang kita lanjutkan Sedulur TV Al-Waha, bahwa demo-demo yang selama ini terjadi itu banyak sekali ditumpangi oleh mereka yang mengaku sebagai cucu-cucu Nabi. Kenapa? Karena agenda mereka, diakui atau tidak, disadari atau tidak, mereka sedang berusaha untuk menguasai negeri kita tercinta ini. Negeri Nusantara yang gemah, ripah loh jinawi, toto tentrem kertora harjo. Mereka berusaha mengacak-acak negeri ini supaya terkesan bahwa negara Indonesia itu tidak aman dan rakyatnya berusaha menolak. Mereka melakukan demo-demonstrasi yang mungkin hanya puluhan ribu orang atau bahkan ribuan, dibilangnya jutaan orang berdemo tidak puas terhadap pemerintahan Presiden Prabowo saat ini. Jujur, saya bukan pemilih Presiden Prabowo pada hari ini. Karena saya memilih Prabowo itu ketika 2 kali sebelum beliau menjadi presiden. Saya memilih Prabowo itu 2 kali tapi nggak pernah jadi. Bahkan lebih dari 2 kali. Jadi ketika dengan Hatta Raja saya juga milih Prabowo. Dengan Sandiaga Uno juga saya milih Prabowo. Intinya selama Presiden Prabowo itu mencalonkan diri, sebelumnya saya selalu memilih beliau, Pak Prabowo. Tetapi kemudian ketika hari ini saya mengetahui bahwa yang akan jadi presiden hari ini adalah Bapak Presiden Prabowo, saya justru milih Anies Baswedan Sedulur TV Al-Waha. Jujur itu, saya milih Anies Baswedan kemudian saya nggak milih Prabowo. Karena saya selalu memilih yang tidak akan jadi. Supaya barangkali Allah mengarahkan saya supaya saya tidak sombong dan tidak melecehkan teman-teman yang kalah gitu. Jadi saya jadi posisi milih yang akan kalah. Enggak tahu itu juga, itu hanya asumsi saya pribadi, karena saya belum pernah milih presiden yang jadi, selalu milihnya yang tidak akan jadi. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, kita lepaskan dulu. Meskipun saya tidak memilih Pak Prabowo hari ini, Sedulur TV Al-Waha, saya tetap mengakui bahwa beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang harus dipertahankan marwah dan martabatnya sebagai presiden. Karena menghina presiden berarti menghina negara. Karena itulah, meskipun saya tidak memilih beliau Bapak Presiden Prabowo sebagai presiden hari ini, ketika ada orang-orang yang berusaha mengacak-acak pemerintahan dengan melakukan demo-demo, oke lah, ketika demo itu tuntutannya rasional. Tetapi apakah ketika nanti disampaikan kemudian berujung kepada kekisruhan, maka ini jelas sesuatu yang sudah mengganggu stabilitas nasional. Ketika sudah terjadi
gangguan terhadap stabilitas nasional, maka setiap bangsa itu berhak bersuara dan berhak untuk melakukan pembelaan terhadap pemerintah dengan apapun dan dengan apapun caranya dan dengan apapun keahliannya. Saya yang menyampaikannya lewat YouTube ini ya tak sampaikan bahwa saya membela pemerintahan Republik Indonesia saat ini yang sah secara undang-undang, secara hukum negara. Maka siapa saja yang berusaha untuk mengobrak-abrik negara ini, apalagi mau mengganti pemerintahan yang sah dengan model lain seperti khilafah yang didengung-dengungkan oleh para habib itu, oleh Rizik Syihab wa akhwatuhu, itu jelas kita sebagai bangsa harus pasang badan. Dan hari ini ketika demo di Jakarta itu yang konon katanya 3 juta massa bakal mengepung DPR. Ya, saya bukan berarti setuju dengan DPR hari ini ya, bukan berarti itu, karena banyak DPR yang mereka hanya berpikir untuk kepentingan dirinya sendiri, kepentingan rakyatnya lebih sedikit daripada kepentingan pribadinya. Tetapi saya kalau melihat hal ini, tentu saya juga berani pasang badan dengan kapasitas saya sebagai seorang konten kreator, menyuarakan bahwa siapapun orangnya yang berusaha mengacak-acak negara, maka harus dihadapi. Dan hari ini yang ada di Jakarta, yaitu Grip Jaya yang diketuai oleh Haji Hercules, berasal dari tanah Timor Leste, yang sekarang menjadi warga negara Indonesia, tidak mau menjadi warga negara Timor Leste, dan juga Panglima Pasukan Berani Mati PBM yang dahulu dipimpin oleh Gus Nuril. Mereka karena ada di Jakarta langsung pasang badan untuk menghadapi para pendemo, menjaga jangan sampai si para pendemo itu benar-benar terdoktrinasi, kemudian bisa disusupi melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya. Mereka, Grip Jaya dan Panglima Pasukan Berani Mati serta Panglima dari Pasujudan ini, ada yang lupa tadi, ada Panglima Pasujudan, Gus Irfan Wesi. Beliau juga bersinergi dengan TNI dan Polri dalam mengamankan, menghadapi para pendemo hari ini, sedulur TV Al-Waha. Beliau Panglima Pasujudan, Gus Irfan Wesi juga memberikan statementnya seperti ini, sedulur TV Al-Waha, karena mereka juga bergabung dengan Grip Jaya, antara Grip Jaya, Pasukan Berani Mati, dan Pasujudan. Kita simak terlebih dahulu. Beliau selaku Ketum Pasujudan, Paseban Agung, seniman, budaya, umaro, dan juru dakwah Nusantara. Singkat saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan kita ada warna merah dan putih. Yang saya tanya, apa jadinya Indonesia tanpa merah dan putih? Indonesia bukan? Warna merah identik kaum nasionalis, yaitu Grip Jaya, tapi juga religius. Warna putih adalah kaum santri, tapi juga punya warna merah nasionalis. Jadi kalau ini berpadu, saya sudah bilang ke Abangda Haji Maung Hercules, kami dari kelompok atau pecinta Wali Songo dalam 2 tahun ini, anggota kami, simpatisan kami sudah 23 juta. Plus Grip Jaya 28 juta, total 50 juta lebih. Total 50 juta lebih. Saya juga bilang ke Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, ayo bareng-bareng gunakan potensi massa besar ini. Pecinta Wali Songo dan keluarga besar Grip Jaya yang 50 juta lebih ini. Apa itu teri-teri itu? Ya, butuh berapa truk? Ya, saya tutup disertai pemikiran yang matang. Tarik kumis kejantanan, tonjolkan otot keperkasaan, rawe-rawe rantas, malam-malam betul, waktu jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka sedulur TV Al-Waha dikatakan oleh Gus Irfan Wesi selaku Ketua Pasujudan. Nah, Pasujudan apa tadi singkatannya? Paseban Agung Seniman Umaro Juru Dakwah Nusantara, itu Pasujudan. Singkatannya adalah Paseban Agung Seniman Umaro Juru Dakwah Nusantara. Beliau memberikan semangat bahwa jumlah anggota
Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah yang beliau sebut sebagai pecinta Wali Songo dan juga Grip Jaya serta pasukan berani mati, itu pasukannya jumlah masanya mencapai lebih dari 50 juta jiwa. Nah, dibanding dengan orang-orang yang demo hari ini yang katanya 3 juta, maka jumlah mereka yang melakukan demo hari ini tidak ada apa-apanya, karena gabungan antara Grip Jaya, kemudian pasukan berani mati, perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah atau pecinta Wali Songo, dan semua yang mendukung itu sudah lebih dari 50 juta jiwa seluruh TV Al-Waha. Mudah-mudahan demo pada hari ini yang katanya akan menuntut banyak tuntutan tidak terjadi apa-apa, dan mereka yang melakukan demo benar-benar menunjukkan kewibawaannya bahwa mereka mengusung damai, demo damai tanpa adanya kekerasan apapun. Mereka bisa buktikan bahwa mereka hanya menyampaikan pendapat dan usulan saja, bukan mau merongrong wibawa pemerintahan Republik Indonesia yang sah. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.